Mohon maaf lahir batin buat semua. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sepertinya hampir berapa puluh kali saya nggak pegang mic, jadi agak grogi sekarang. Alhamdulillah bahwa hari ini saya kembali ke gubuk belajar saya ini. Jadi rumah ini, Ustaz Cucu ya, dulu tempat belajar saya juga bersama Ustadz Yusuf. Saya belajar bagaimana memahami dan bagaimana bisa segera keluar dari jeratan riba. Di sini tempatnya, alhamdulillah, napak tilas. Jadi saya gembira sekali. Mudah-mudahan bisa menambah kekuatan kita bersama untuk bisa lepas dari riba, juga mendakwahkan kepada masyarakat, kepada banyak orang untuk segera keluar dari jebakan riba ya. Baik, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang akan saya sampaikan di sini adalah satu pengalaman dan pelajaran saja, tidak ada maksud lain. Lillahi ta'ala saya menyampaikan ini untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Belajar dari pengalaman yang pernah saya alami. Jadi dimulai pertemanan saya dengan riba itu bukan dengan sengaja ya. Saya sangat tidak mengerti pada saat itu, tidak mengerti dan tidak tahu bahwa sistem ekonomi yang dijalani pada saat itu adalah sistem ekonomi jahiliyah yang sudah sejak dulu dilakukan oleh banyak orang ya di seluruh dunia, dan ternyata ini sekarang makin berkembang, makin luar biasa menjadi konsumsi orang per orang setiap hari, setiap waktu, sampai hitungan detik pun sekarang kita masih terjerat oleh sistem yang ribawi seperti ini, seperti sekarang ini. Nah, dari kita tidak pernah belajar di sekolah bahwa ada ternyata hukum-hukum Allah yang justru sekarang beredar luas gitu di masyarakat. Kita nggak pernah dikasih tahu gitu. Saya sangat kaget bahwa ternyata di usia saya yang sudah mendekati 40 waktu itu, saya baru tahu kalau itu ternyata riba gitu. Saya dulu taunya utang. Utang itu nasihat orang tua saya itu jangan sampai kamu punya utang. Utang bukan hanya utang materi ya, utang uang atau pinjam sama orang ya. Jadi orang tua saya itu bilang jangan sampai kamu pinjam sesuatu tapi tidak dikembalikan. Kalau pinjam, kembalikan. Orang tua saya itu sangat melarang saya untuk menggunakan barang orang lain. Jadi misalnya pinjam sepatu, pinjam baju gitu nggak boleh. Kalaupun kepepet, ya udah sekali itu langsung kembalikan gitu kan, pasti disuruh gitu, cuci dulu, kembalikan cepat gitu kan, misalnya pinjam baju bola atau apa gitu kan. Kalau ada barang di rumah itu, ini punya siapa kan ya, bukan punya kita, keluar, kembalikan cepat kan gitu. Jadi dibiasakan seperti itu, nggak boleh kita punya pinjaman gitu, nggak boleh kita punya menyimpan sesuatu yang milik orang lain gitu. Nah, karena itu sudah menjadi tertanam di pikiran saya, jadi waktu memulai kehidupan saya sebagai manusia yang normal gitu, di kepala saya tuh pokoknya kalau pinjam kembalikan gitu. Nah, gitu juga dengan uang gitu, masalah dengan uang ini. Jadi saya sangat takut sekali kalau pinjam uang gitu, pinjam uang nggak dikembalikan, nah, takut banget gitu. Nah, ketika memulai saya mendapat pekerjaan, saya sama sekali tidak mau untuk berhutang, meminjam uang atau meminjam apa yang tidak dikembalikan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, rupanya dari lingkungan kok
gampang ya orang mendapatkan sesuatu gitu ya. Nggak punya uang, nggak punya apa gitu, kok bisa mereka memiliki sesuatu. Nah, tadinya saya nggak peduli gitu kan, udah jalan normal aja gitu kan, normal aja gitu. Nah, ketika mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang baik gitu kan, saya dulu bekerja di perusahaan pengeboran minyak lepas pantai, yang alhamdulillah gajinya bisa setahun 15 kali gitu, bonusnya dan fasilitas-fasilitas yang lainnya ya ini gitu baik gitu kan. Nah, jadi hal yang saya inginkan pertama kali dulu waktu itu adalah saya pengen ada sesuatu yang sama temen-temen loh di kantor. Pak, Bapak ini kayaknya udah perlu laptop deh, bilangin. Buat apa, saya bilangin? Lah, Bapak kan kerjanya keluar-keluar katanya. Enggak, saya nggak perlu, saya bilangin. Lagian uang saya belum cukup buat beli laptop. Nah, awalnya itu tuh, loh kan bisa Pak, katanya kredit katanya gitu kan. Masa sih, emang bisa? Harga laptop berapa sih? 7 juta aja kok Pak, katanya. 7 juta, lah kan gaji saya nggak sampai segitu. Nah kan bisa dicicil Pak, katanya gitu. Kalau dicicil berapa? Tanya-tanya ini, oh iya ya, bisa ya, kekejar ya. Gaji saya sekian, laptop segini, harganya segini, boleh dong kalau gitu coba gitu. Beli satu laptop, wah udah pakai kerja enak segala macam lancar gitu, cicilan juga lancar, selesai. Bayangin aja harga laptop 7 juta, gaji sekian juta gitu kan. Jadi gampang banget gitu, selesai itu, nggak berasa apa-apa karena nggak tahu itu tadi ya. Habis laptop selesai, udah lunas dalam jangka waktu hanya kurang dari setahun, 10 bulan. Udah gitu, ya biasa, saya udah normal lagi, kembali ke setelan awal gitu. Saya nggak mau pinjam, nggak mau apa gitu. Sudah, yang penting saya kerja aman. Ada lagi godaan lagi. Teman-teman itu, Pak, masa anak buahnya pakai motor, Bapak masih pakai sepeda ke kantor? Emang kenapa, saya bilang pakai sepeda? Kan biasa aja. Yang semua saya kan deket, nggak jauh-jauh amat, masih bisa terjangkau pakai motor. Enggak Pak, nanti kalau pakai motor gini. Lagi, emang bisa? Bisa Pak, katanya. Coba nanti saya kenalkan sama ini, katanya kan ada sales motor. Datanglah sales motor. Saya bilang, dia kasih tahu gini. Oh iya, saya bilang. Tapi masih belum mencukupi budget saya bilang. Saya nggak mau. Sudah Pak, gini Pak, kasih ringan Pak, kasih ringan terus sampai pada titik, sudah Pak kalau gitu DP 0%. Wah mantap, saya bilang ini. Ambil sudah. Motor Karisma Pak Samsul Rizal, Karisma legendaris itu yang saya pakai 14 tahun. Jadi saya mau ambil itu motor, jalan terus 3 tahun selesai, alhamdulillah. Ya kan, berbuat dosa lagi kita. Nah begitu terus, dari mulai laptop, motor, berkembang terus ke mobil, rumah, tanah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Saya bilang ini, kalau saya muhasabah ya dulu itu, segala sesuatu tindakan tuh nggak pakai dipelajarin dulu gitu, yang penting selesai. Kan seperti nggak ada apa-apa kan, di awal tadi saya seperti ceritakan, seperti nggak ada apa-apa gitu kan. Laptop, cicil, selesai, lagi gitu kan, seperti nggak ada apa-apa gitu, karena nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Sampai itu tadi bertambah rumah, mobil, tanah, waktunya makin panjang. Ada ya yang terpanjang itu KPR, kredit pakai riba. Jadi 15 tahun itu pun bukan saya karena kepengen. Saya bilang budget saya belum cukup, ini nggak mungkin. Saya bilang kan gaji saya memang 2 digit, tapi untuk nyicil segini dalam jangka waktu 15 tahun saya belum, ini saya nggak hitung gitu kan. Cuman itu tadi, lingkungan kita ini kadang-kadang kalau nggak berteman dengan orang yang ngerti gitu, bilang ini, lah kamu kerja sekian belas tahun tapi belum punya rumah, kayak apa sih, kapan mau punya rumah gitu.
Masa mau numpang terus sama orang tua katanya kan? Masa mau numpang terus sama mertua? Nah, masa banyak gitu loh. Nah itu yang menggoda. Masa levelnya sudah asisten manajer nggak punya mobil gitu kan? Masa naik motor sama dengan cleaning service? Ya gitu. Ya itu yang nggak kita perhitungkan gitu waktu itu karena nggak tahu itu kan. Nah pada tahun 2013 mulailah saya merasakan bahwa kenapa gaji kami berdua istri bekerja kok dengan nilai yang cukup lumayan gitu kan, harusnya sih bisa terpenuhi, kok nggak cukup gitu. Kalau nggak cukup itu berbanding lurus dengan kebahagiaan kita, kesenangan kita, atau kekuatan kita untuk bisa berumah tangga dengan baik itu oke gitu, nggak masalah. Tapi ini di rumah juga mobil nggak pernah dipakai, anak-anak diajak nggak mau gitu kan, diajak jalan nggak mau, terus kadang-kadang sama istri kadang-kadang kurang dikit kurang ini juga berantem gitu kan, adu ini gitu, adu argumen, loh kok begini ya rumah tangga ini, loh kok ada sesuatu yang salah rupanya gitu kan. Jadi buat apa semua ini saya kasih gitu, rumah saya beli nggak pernah ditinggalin, jadi dibeli dicicil nggak pernah ditinggalin, dikontrakin terus kan. Maksudnya kan kita kalau punya rumah ya pindah ke rumah itu, terus ya kita atur rumah tangga dengan baik, tapi ternyata nggak ada gitu, nilai-nilai itu nggak ada. 2013 itu saya mulai merasa wah ada yang salah ini, saya bilang kan saya harus cari tahu kenapa gitu. Nah waktu itu saya sering sholat subuh di masjid dekat rumah, tapi saya memutuskan untuk keliling. Saya pengen coba cari tahu gitu kan, karena di masjid di dekat rumah itu kalau selesai sholat subuh selesai, nggak ada kajian, nggak ada apa gitu kan. Nah saya coba keliling ke masjid-masjid di seluruh Balikpapan ini, saya puterin barangkali ada kajian setelah subuh. Nah alhamdulillah saya pas di Masjid Istiqomah yang di Lapangan Merdeka selalu ada kajian subuh. Waktu itu saya sempat kenal sama Ustadz Satibi di sana. Nah sering saya ke sana kajian subuh, ketemu satu ustadz yang saya sampai sekarang mau nginget-nginget lupa nama ustadznya siapa. Itu yang mengunci saya tuh. Jadi waktu itu dikenalkan dengan ayat-ayat Al-Baqarah 275 sampai 286 terakhir itu. Saya terkunci di situ, nggak bisa ngapa-ngapain di Istiqomah itu. Loh kayak apa ini ya, berarti ini apa yang saya lakukan selama ini salah gitu. Jadi rumah yang begitu besar, yang rumah yang saya beli, tanah yang saya beli segitu luasnya menurut saya, tanah, terus mobil yang dipakai ke kantor, kemana-mana gitu, jalan segala macam tuh, motor segala macam tuh nggak ada artinya gitu kalau dibilang ustadznya begini gitu. Buat apa saya punya itu barang tapi saya ternyata telah berkhianat gitu loh sebagai seorang muslim gitu kan. Ini nggak boleh, ini harus diselesaikan gitu. 2013 akhirnya saya putuskan untuk amputasi ya. Jadi semua amputasi. 2013 BRBU belum ada waktu itu. Jadi 2014 sampai saya tuh nggak mikir apa-apa lagi gitu loh. Saya amputasi semua. 2014 juga bahkan pekerjaan saya itu yang di lingkungannya toksik begitu, saya keluar dari pekerjaan saya itu yang ada uangnya banyak itu. Saya keluar tanpa mikir macam-macam, pokoknya saya keluar, saya nggak mau di lingkungan ini lagi, saya bilang kan. Ya nggak pikir panjang, itu satu kesalahan juga, saya nggak pikir panjang. 2015 2015 awal saya ketemu dengan almarhum Ustadz Didi di Istiqomah juga. Waktu itu sedang mengundang Ustadz Samsul, teman-teman ya. Jadi saya satu angkatan dengan Ustadz Humas, Ustadz Parman. Beliau punya tanggungan juga ya, punya kewajiban juga waktu itu, tapi nggak sebesar saya. Jadi waktu kopdar saya pertama, saya ngejek dia, utang segitu aja. Resah saya bilang.
saya lebih parah. Saya yang paling parah di dunia ini punya utang nih, 500 000 000. Tapi begitu masuk ke Kopdar, yang pertama itu ya, setelahnya di Ruhi Rahayu ya, di tempatnya siapa ya waktu itu ya, ada yang utangnya lebih banyak, Masya Allah, saudaraku. Sekian M, masih bisa ketawa ketiwi, masih semangat hidupnya. Sementara kita berdua ya, Ustaz kok kayaknya yang paling susah banget. Waduh, ini ternyata lebih banyak. Wah, berarti kalau, maaf ya, kalau dihitung-hitung dosanya masih banyakan dia daripada saya gitu kan. Kenapa saya harus nggak semangat gitu kan? Akhirnya mulailah pertobatan itu di tahun 2013, 2014 lepas semuanya. Rumah, pertama mobil dulu. Kalau motor enggak tuh sampai dipakai jalan-jalan sama Pak Ustadz Samsul Rijal. Kalau motor enggak, mobil dulu saya jual, hasilnya saya bayarkan semuanya sesuai dengan pokoknya. Mobil, kemudian tanah juga itu, dan cobaannya luar biasa ya. Tanah yang saya beli itu ternyata tanah sengketa. Tanah sengketa beli nyicil. Aduh, luar biasa cobaannya. Cuman ketika kita bertobat, ternyata Allah tuh gembira, Allah tuh senangnya luar biasa sepertinya ya. Rasa di hati saya tuh Allah tuh menyambut saya dengan gembira gitu. Kamu ayo sini gitu kan, bertobat. Itu yang tanah yang tadinya sengketa harganya 25 juta, nyicil 10 kali ya kalau nggak salah. Nyicil 10 kali 25 juta dalam jangka waktu 3 tahun. Ada yang beli tiba-tiba. Ada yang mau, Pak, saya bilangin ini tanahnya sengketa. Saya nggak mau tanah sengketa. Saya jual, saya udah dipanggil polisi soalnya jadi saksi. Oh, nggak apa-apa Mas katanya. Sini saya beli 80 juta katanya. Oh ya sudah, ambil aja kalau. Saya bilang daripada saya celaka sudah ambil aja. Celaka 2 kali kan, celaka dari dari polisi, dari apa saya nggak tahu, pokoknya udah ambil aja. Nah, itu uangnya nggak saya utak-atik tuh, begitu terima langsung bayarkan sisa utang saya, habis, sudah selesai. Rumah, tanah, terakhir itu mobil, tanah, terakhir itu rumah. Jadi 2014, 2015 saya sambil kerja ini serabutan 2015 itu sampai 2017 serabutan saya kerja nggak karu-karuan lah pokoknya, karena kesalahan itu tadi. Saya keluar dari kerjaan nggak tanpa alasan apa-apa karena saya bilang lingkungan kerja saya nggak mendukung gitu kan untuk hijrah gitu. Akhirnya 2015 terakhir itu rumah tahun 2019 saya bisa jual, dan alhamdulillah itu bisa banyak menyelesaikan utang riba saya. Saya nego pokoknya ke bank, saya ke banyak bank lah, saya minta negosiasi segala macam, ke leasing juga gitu, ke pegadaian juga begitu, banyak lah pokoknya. Dan tahun 2015 saya ketemu dengan BRBU, saya gabung sama BRBU, dan mulai di situ banyak pelatihan-pelatihan, banyak belajar sirkah, belajar muamalah, belajar sirkah yang berhasil, sirkah yang gagal, semua sudah, teori sama prakteknya udah semua. Jadi alhamdulillah di BRBU ini teman-teman, kalau teman-teman pengen banyak mendapatkan pengetahuan tentang masalah-masalah muamalah, diikutin aja semua. Masalah nanti hasilnya bagaimana jangan dulu dipikirin, yang penting ditambah dulu ilmunya. Alhamdulillah juga saudara-saudara di BRBU ini banyak membantu juga. Kalau kita punya produk kadang-kadang cepat direspon gitu kan. Saya jadi MC untuk acara Kopdar ini hampir di
lebih dari 40 episode kayaknya. 40 episode kayaknya udah bisa bayar bayar utang tanah itu. Kalau main sinetron, kalau ini kan lain. Jadi dulu MC tuh, dari MC juga alhamdulillah ya, saya banyak belajar tuh. Karena saya banyak mendengar orang yang testimoni seperti gini nih. Seperti gini, orang-orang yang setengah-setengah gitu, yang setengah hidup, setengah berjuang. Jadi saking banyaknya testimoni yang saya dengarkan ketika menjadi MC, saya akhirnya bisa menulis gitu, menuliskan cerita-cerita itu, dan udah jadi satu buku, udah pernah saya edarkan juga ke teman-teman. Ya alhamdulillah responnya bagus, terutama teman-teman yang teman-teman saya lama, teman-teman yang di Jawa itu begitu tahu saya nulis buku itu, banyak yang beli, banyak yang minta, mereka baca, habis itu mereka kontak gitu. Ada yang ikutan hijrah, ada yang masih menentang segala macam, dan alhamdulillah saya ngelihat 2 teman saya di Bandung, teman saya itu lebih tobatnya lebih parah daripada saya gitu. Mereka cepat menyelesaikannya. Gara-gara itu, gara-gara kita ini semuanya nih, tanpa terasa kita sudah banyak mempengaruhi orang ternyata. Kemarin terakhir bulan November saya ke Bandung, saya temuin, Masya Allah luar biasa. Jadi setengah hidup ya berjuang. Jadi teman saya tuh dulu sampai kekayaannya itu sampai rumahnya nilai 3 miliar, rukonya itu 5 miliar, terus mobilnya itu Pajero ada 2 unit, yang mobil sedannya ada 3 kalau nggak salah. Dia cerita-cerita. Nah begitu ketemu saya, dia tanya-tanya, saya kasih tahu, saya bilang ini jangan dong, kamu ini udah kelewatan nih, masa sih gini-gini. Akhirnya kita sering konsultasi, sering ngobrol, akhirnya dilepaskan semua. Jangka waktu 2 tahun, selesai. Dia jadi barista aja Pak Didin, jadi tukang kopi, jualan kopi. Sekarang nih, rumahnya ngontraknya di belakang rumah dia yang dulu. Rumah dia besar dulu, dia di belakang yang kontrak. Jualan kopi, Masya Allah. Saya sedih ngeliatnya gitu. Dia tahu sendiri ya gimana, dulunya tumpah ruah ya, hartanya luar biasa. Rukonya juga mahal gitu. Terus karena saya kasih tahu gitu nggak sengaja, karena dia nanya ya, saya jawab aja ya seadanya gitu. Saya kasih buku gitu kan, nih cerita-cerita teman-teman gitu kan. Dia hijrah 2 tahun, habis semua barangnya. Dia amputasi juga. Amputasi, ya Allah, saya bilang, kamu kok betul. Terus apa dampaknya buat kamu sekarang? Nggak apa-apa kok, saya aman aja katanya kan. Hidup aja, saya jualan kopi ini katanya hidup kok. Saya punya di rumah gitu, di halaman rumah gitu dia bikin, ada aja yang beli, datang. Cukup buat saya katanya. Jadi harta yang dulu tuh udahlah, lupain aja katanya. Saya juga merasa seperti itu dulu gitu kan. Nah, udah biasa aja lah, sekarang perbaiki aja kehidupan gitu kan. Sederhana aja, apa yang ada kita pakai, kita gunakan. Nggak ada ya jangan nyari-nyari gitu. Sesuai kebutuhan aja, jangan sesuai keinginan. Kalau keinginan dituruti terus nggak habis-habis. Kalau kita butuh, nah kita cari. Sampai sekarang saya juga belum sepenuhnya selesai gitu. Tapi udah yang ribanya udah habis. Ribanya udah habis insya Allah ya. Tapi yang utangnya sih masih ada. Utang yang tidak riba. Ya ini yang diusahakan terus ya, supaya nggak inilah. Memang nggak gampang gitu. Nggak gampang. Jangan dikira nanti setelah betul-betul tobat, terus segalanya jadi mudah gitu. Nggak bisa. Allah itu dalam Al-Quran sudah jelas menyampaikan kepada kita, kamu akan selalu dikasih ujian dengan kekurangan. Jadi jangan yang masih kurang nih, yang masih kurang ya, jangan merasa kurang. Tapi yang masih kekurangan hidupnya, yang masih berjuang, jangan jangan berhenti menikmati rahmat Allah gitu. Karena Allah tuh sangat sayang sama kita. 2015 saya bergabung sama BRBU, saya bergabung sama teman-teman yang baik-baik, sama yang soleh-soleh. 2016 saya dihadiahin umroh
sama teman dari Allah. Saya nggak punya uang, nggak punya apa, serius. 2016 umurnya Ramadan lagi. Saya tuh waktu itu hanya bantu aja gitu. Pak Wisnu nggak lagi kerja apa? Saya nggak ada. Ustaz, saya lagi kerja serabutan. Saya bilang gitu kan. Mau bantu saya yuk, ada tablik akbar di Dom. Bantu saya. Saya bantulah. Orang cuma gitu aja jadi panitia udah biasa. Saya angkatan 98. Angkatan 98 tuh tukang demo gitu kan. Kalau jadi panitia tablik akbar mah kecil gitu kan. Ya, saya bantu gitu. Ya, Kang Gus. Jadi saya bantunya gitu-gitu aja, cuma apalah sederhana gitu, tapi Allah itu melihat gitu apa yang niat kita gitu kan, niat kita. Selesai acara langsung dipanggil, ayo ini yang 25 orang panitia berangkat semua katanya umroh Ramadan, Masya Allah. Coba, artinya 2 tahun saya hijrah, bukan hijrah, apa namanya, saya nurutin keinginannya Allah. Saya dikasih hadiah, ini kamu anak baik katanya, sini gitu kan. Ayo sini ke rumah saya gitu, ke rumahku kamu sini. Saya di sana ngadu, nangis, saya minta ampun, jangan kasih lagi saya cobaan yang saya nggak mampu gitu kan. Saya bertobat, betul-betul bertobat. Selesai 2016 saya kembali, saya perbaiki semua lingkungan saya perbaiki segala macam lah, mindset saya perbaikin, walaupun ya masih kadang-kadang ada aja gitu kan yang goda-godain, ada aja yang masih kurang gitu kan, tapi tetap saya berusaha terus. Jadi kalau teman-teman ada yang melihat kekurangan di teman-teman yang lain, ya mohon dibantu gitu kan, mohon dibantu. Saya juga begitu, mohon dibantu untuk tetap selalu istiqomah gitu kan. 2016 selesai, oke. 2016 selesai, 2019 akhirnya 2017 saya kembali bekerja lagi. 2020 saya di PHK kembali lagi ke setelan awal, jadi udah alhamdulillah gitu. 2020 Allah kasih hadiah lagi tuh, begitu saya menyelesaikan hampir semuanya utang riba saya. 2020 saya dipanggil lagi, berangkat lagi, gratis lagi. Gratis lagi, dikasih juga itu ya, gara-gara nolong orang, bantu gitu kan, ikhlas lillahi ta'ala. Nah itu aja sementara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pemicu buat teman-teman yang masih berjuang, sekaligus juga buat muhasabah ke diri saya sendiri bahwa ini harus tetap dijalanin gitu kan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dan Allah itu senang kalau kita berada di jalur yang tepat gitu, insya Allah. Mohon doakan terus, saling mendoakan di antara kita agar tetap bisa mendakwahkan bebas riba, bebas utang ini ke halayak yang lebih banyak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.